Ketika Ustadz Yazid rahimahullah dipanggil oleh Allah, ya, banyak yang namanya kaum muslimin ini sedih ya atas peninggalan beliau, karena ulama adalah warisatul anbiya, 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 karena ulama adalah warisatul anbiya. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Anggap mulut apa dasaknya membandingkan dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehat segala urusan kita, yang maksudnya sehat diberikan kelancaran dan segala kesusahan kita dihilangkan oleh Allah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli ilmi zahiran wa batinan, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair, amin ya rabbal alamin. Saya akan mereaksinya apa yang telah dibacakan oleh seseorang yang sangat sekali mendukung perjuangan dari Ustadz Salafi Wahabi. Saya katakan beliau ini ya Ustadz, ya YouTuber ya, tapi memang mendukung apa yang telah menjadi harokah dan juga kajian dari Salafi Wahabi. Ketika Ustadz Yazid rahimahullah dipanggil oleh Allah, ya, banyak yang namanya kaum muslimin ini sedih ya atas peninggalan beliau, karena ulama adalah warisatul anbiya, 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 karena ulama adalah warisatul anbiya. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Tapi anehnya apa? Ketika membacakan satu redaksi yang berbahasa Arab bahwa al-ulama warisatul anbiya, saya itu harus ketawa. Al-ulama warisatul anbiya, ini dari mana ya kalau dibaca warisah ini? Apakah memang kemampuannya di bidang masalah kitab tidak dimaksimalkan dulu, dan juga dalam pengetahuannya disempurnakan dulu? Ya, kalau berbicara tentang kesempurnaan ya tidaklah, tapi dimaksimalkan sekuat mungkin. Sebelum Anda mengoreksi beberapa kajian-kajian yang memang menjadi kajian dari kalangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan Aswaja, dia seringkali memuja dan memuji ustadz-ustadz salafi yang paling sunnah, yang paling benar, yang paling jos untuk memurnikan agama Islam lewat Al-Quran dan hadis. Tapi ketika membacakan redaksi al-ulama warisatul anbiya ini kan mau diluruskan bagaimana? Jadi kalau membacakan redaksi itu perlu berhati-hati agar tidak terjadi seperti ini. Saya tidak merendahkan, tidak. Tapi karena seringkali dia mengoreksi para ulama, mengoreksi dari berbagai kiai yang tidak sepaham dengan paham Salafi Wahabi, mereka goreng, khususnya Ustadz ini ya atau YouTuber ini. Dia tidak tahu bahwa per lafaz atau per kalimat itu ada mekanismenya, ada teorinya. Kalau anak-anak Aswaja itu ya, yang memang backgroundnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu diberikan pelajaran materi gramatika, nahwu dan shorof. Ketika Anda membacakan warisatul anbiya, itu pasti menjadi canda tawa dari anak ibtidak atau anak MI ya, anak kecil yang dari awal, dari usia dini sudah diberikan pelajaran masalah fanahu dan kemudian sorof atau tasrif.
Jadi sangat fatal sekali ketika al ulama warisatul anbiya. Yang benar itu bukan warisatul anbiya Pak ya, tapi warasatul anbiya. Coba dibuka, saya kasih saran. Buka di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren Aswaja itu ada yang namanya kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Dibuka di bab akhir itu, di bab lughawiyah. Ada cara mentasrifkan lafadz dari isim fa'il. Jadi fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Jadi seperti itu. Jadi akan tahu waqi' dan juga wajahnya itu apa. Kalau sudah tahu, pasti tidak akan dibaca warisatul anbiya, tapi dibaca warasatul anbiya. Saya kasih bocoran Pak ya, khususnya kepada ustadz-ustadz yang mendukung dari perjuangan Salafi Wahabi. Warasatul anbiya Pak ya, itu jamak taksir. Saya kasih tahu yang mereka tidak akan pernah tahu apa itu jamak taksir ya, karena memang mereka itu spesialis nahu, spesialis Al-Quran dan hadis. Jadi kalau hadis Nabi seperti ini, maka kemudian dijadikan senjata tajam untuk meruntuhkan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai ada bid'ahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya kasih bocoran, bisa ditasrif warisun, warisani, ila akhirih. Pasti ketemu warasatun. Ini mau bahas hadis bacanya seperti ini, mau bahas Al-Quran seperti ini, mau bahas bid'ah kok seperti ini Pak ya. Anak ibtidaiyah itu atau MI itu pasti tahu Pak ya, bahwa sudah masyhur di kalangan anak-anak santri ataupun kiai atau orang-orang biasa bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan kemudian lafadznya adalah al ulama warasatul anbiya, bukan warisatul anbiya. Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini yang perlu saya luruskan. Jadi sebelum megas, Anda sebelum memberikan satu penjelasan itu bisa dikoreksi dulu. Cara bacanya bagaimana, cara mengkontekstualkan bagaimana, cara mentasawurkan bagaimana, demi untuk mendukung dan memperkuat apa yang menjadi harokah dan pemahaman dari Ustadz Salafi Wahabi. Jadi seperti itu Pak ya, kalau Anda ingin menjadi pendukung-pendukung mereka. Tapi ketika faktanya seperti ini, sok menggoreng Aswaja mengatakan bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Yang ada itu adalah bid'ah dolalah. Dalilnya cuma itu saja. Tidak ada yang lain. Jadi kalau pokoknya ada pekerjaan, ada ibadah yang tidak sesuai dengan apa sunnah Nabi, tidak sesuai dengan Nabi, bukan tidak sesuai sunnah Nabi Pak, tapi pola pikir dari Salafi Wahabi ini yang tidak sampai ke situ. Kemudian diambil secara mentahnya, kemudian dijadikan referensi untuk menggugurkan amalia yang diamalkan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu ya. Perbedaan seperti apapun, kalau dalam masalah khilafiyah tak perlu untuk ngegas diri Pak, kecuali dalam masalah usul, dalam masalah ideologi perlu saya luruskan juga, harus kita gas untuk masalah ideologi agar tidak ideologi kita terjerumus kepada hal-hal yang bersifat syirik. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dikatakan syirkul akbar. Jadi semuanya syirik semua, tidak ada yang tidak syirik. Jadi seperti itu. Yang tidak syirik itu adalah Salafi Wahabi. Wah ini parah, ini parah. Jadi seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Anda mengkoreksi, baca dulu. Kok dibaca warisatul anbiya? Itu dari mana? Ilmu dari mana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.